Pada awal abad ke-19, tepatnya di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang dikenal dengan kebijakan-kebijakan reorganisasinya yang tegas, terjadi perubahan besar dalam tata pemerintahan di tanah Pasundan. Salah satu wilayah yang terkena dampak adalah Kabupaten Limbangan, sebuah kabupaten tua yang telah eksis cukup lama. Berdasarkan kebijakan baru, Kabupaten Limbangan dibubarkan untuk kemudian ditata ulang struktur administrasinya. Namun, tidak lama setelah pembubaran tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda memutuskan untuk membentuk kembali sebuah kabupaten di wilayah tersebut, dan ironisnya, kabupaten baru ini tetap menggunakan nama Limbangan. Akan tetapi, ibu kota lama dianggap sudah tidak representatif lagi atau tidak sesuai dengan rencana pengembangan wilayah yang diinginkan oleh pemerintah kolonial. Situasi ini menciptakan sebuah kebutuhan mendesak, mencari dan menetapkan lokasi baru yang layak untuk menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Limbangan yang baru dibentuk ini. Kebutuhan akan ibu kota baru ini menjadi tugas utama bagi pemimpin wilayah saat itu. Ibu kota baru diharapkan berada di lokasi yang strategis, memiliki potensi untuk berkembang, serta memenuhi standar kelayakan sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan sosial. Kondisi ini memicu sebuah proses pencarian yang akan melahirkan sebuah nama baru yang tak terduga. Perintah untuk mencari lokasi ibu kota baru ini datang dari otoritas yang lebih tinggi, dan menjadi tanggung jawab langsung Bupati Limbangan yang menjabat pada masa transisi tersebut. Beban untuk menemukan tempat yang tepat, yang akan menjadi wajah baru bagi Kabupaten Limbangan, kini berada di pundak para pemimpin lokal. Masa depan kabupaten bergantung pada penemuan lokasi yang ideal ini. Sebuah tempat yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai simbol harapan baru bagi masyarakat Limbangan di bawah tatanan pemerintahan yang baru saja dirombak. Menindaklanjuti perintah dan kebutuhan mendesak untuk menemukan ibu kota baru bagi Kabupaten Limbangan yang telah direstrukturisasi, Bupati Limbangan saat itu, Raden Adipati Adiwijaya, segera mengambil langkah konkret. Beliau adalah seorang pemimpin yang dikenal bijaksana dan bertanggung jawab terhadap wilayah serta rakyatnya. Menyadari pentingnya tugas ini, beliau tidak mengerjakannya seorang diri. Adipati Adiwijaya memutuskan untuk membentuk sebuah panitia atau tim khusus. Tim ini terdiri dari para pejabat kabupaten yang dianggap cakap, mengetahui seluk-beluk wilayah Limbangan, serta memiliki kemampuan untuk menilai kelayakan suatu lokasi. Anggota panitia dipilih dengan cermat, mencakup perwakilan dari kalangan pribumi dan juga melibatkan pejabat dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan arahan dan standar yang berlaku. Tugas utama panitia ini sangat jelas, menjelajahi wilayah Kabupaten Limbangan, mengidentifikasi beberapa lokasi potensial, melakukan survei mendalam, dan akhirnya merekomendasikan satu lokasi terbaik untuk dijadikan ibu kota baru. Kriteria pemilihan meliputi ketersediaan sumber air bersih yang melimpah, kesuburan tanah untuk mendukung kehidupan, lokasi yang relatif datar dan luas untuk pembangunan, serta aksesibilitas yang baik. Pembentukan panitia ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif dalam mengambil keputusan penting. Adipati Adiwijaya mempercayakan tugas berat ini kepada tim yang kompeten, berharap mereka dapat menemukan solusi terbaik demi masa depan Kabupaten Limbangan. Panitia ini segera mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan mereka. Dengan mandat resmi dari Bupati, panitia pencarian lokasi ibu kota baru siap menjalankan tugasnya. Mereka membawa harapan besar dari seluruh masyarakat Limbangan, memulai sebuah ekspedisi yang tidak hanya bersifat geografis tetapi juga historis, karena hasilnya akan menentukan pusat peradaban baru di wilayah tersebut. Panitia khusus yang dibentuk oleh Adipati Adiwijaya segera memulai tugas berat mereka. Perjalanan untuk mencari lokasi ibu kota baru bukanlah perkara mudah. Wilayah Kabupaten Limbangan pada masa itu masih banyak terdiri dari hutan, perbukitan, lembah, dan aliran sungai yang harus dijelajahi dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi sederhana. Rombongan panitia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menyusuri lembah-lembah sungai, mendaki perbukitan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas, dan memasuki area-area yang potensial. Setiap lokasi yang dianggap menjanjikan akan diamati dengan saksama.
Mereka mencatat kondisi geografis, mengukur ketersediaan sumber air, menilai kualitas tanah, dan mempertimbangkan potensi pengembangan di masa depan. Perjalanan ini memakan waktu dan tenaga. Mereka harus menghadapi berbagai kondisi alam, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga medan yang sulit. Diskusi dan perdebatan terjadi di antara anggota panitia saat menilai kelebihan dan kekurangan setiap lokasi yang mereka temui. Beberapa tempat mungkin subur tetapi sulit dijangkau, sementara tempat lain mudah diakses tetapi sumber airnya kurang memadai. Faktor keamanan dan potensi bencana alam seperti banjir atau tanah longsor juga menjadi pertimbangan penting. Ibu kota baru haruslah berada di tempat yang relatif aman dan stabil untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Panitia bekerja dengan penuh kehati-hatian, menyadari bahwa keputusan mereka akan berdampak jangka panjang. Pencarian terus dilakukan dengan tekun dan sabar. Mereka menolak untuk terburu-buru mengambil keputusan, memastikan bahwa semua opsi telah dipertimbangkan secara matang. Perjalanan ini adalah bukti keseriusan mereka dalam mengemban amanat untuk menemukan jantung baru bagi Kabupaten Limbangan. Setelah melakukan penjelajahan ke berbagai penjuru wilayah, perhatian panitia akhirnya tertuju pada sebuah kawasan tertentu. Lokasi ini berupa dataran yang cukup luas dan relatif landai, terletak tidak jauh dari aliran Sungai Cimanuk yang besar. Keberadaan sungai besar ini menjadi daya tarik utama karena menjanjikan sumber air yang melimpah untuk kebutuhan sehari-hari maupun pertanian. Namun, kondisi lokasi ini saat ditemukan belumlah ideal. Sebagian besar area masih berupa tanah kosong yang agak berawa, ranca dalam bahasa Sunda, atau lembab, terutama di musim penghujan. Selain itu, kawasan ini banyak ditumbuhi oleh berbagai jenis semak belukar, termasuk tanaman merambat dan perdu yang memiliki duri-duri tajam. Tempat ini tampak agak liar dan belum tergarap. Meskipun demikian, panitia melihat potensi besar di balik kondisi awalnya. Lokasinya yang strategis di dekat sungai utama, tanahnya yang tampak subur di balik semak belukar, serta konturnya yang relatif datar menjadikannya kandidat kuat. Dengan kerja keras untuk membuka lahan dan menata lingkungan, kawasan ini diyakini dapat diubah menjadi pusat pemukiman dan pemerintahan yang layak. Panitia memutuskan untuk melakukan survei lebih mendalam di lokasi ini. Mereka perlu memastikan luas area yang memadai, memeriksa lebih detail kondisi tanah dan air, serta memetakan batas-batas wilayah yang akan dijadikan calon ibu kota. Keputusan akhir belum diambil, tetapi lokasi di dekat Sungai Cimanuk ini menjadi fokus utama perhatian mereka. Suasana optimisme mulai terasa di antara anggota panitia, meskipun mereka sadar bahwa pekerjaan besar masih menanti jika lokasi ini benar-benar dipilih. Di tengah hamparan semak berduri itulah, sebuah peristiwa kecil namun penting akan segera terjadi, sebuah insiden yang akan memberikan nama abadi bagi tempat tersebut. Dalam rangka melakukan survei yang lebih teliti di lokasi potensial dekat Sungai Cimanuk itu, anggota panitia menyebar untuk mengamati berbagai sudut kawasan. Mereka berjalan menembus semak belukar yang cukup rapat, mengukur jarak, dan mencatat detail-detail penting. Turut serta dalam rombongan survei ini adalah seorang pejabat dari kalangan Eropa, kemungkinan seorang asisten residen atau kontrolir Belanda, yang mewakili kepentingan pemerintah kolonial. Saat sedang berjalan atau mungkin mencoba meraih sesuatu di antara rimbunan tanaman, pejabat Eropa ini tidak sengaja menginjak atau menyenggol tanaman berduri. Seketika, duri tajam dari semak tersebut menusuk atau menggores kulit kakinya, menimbulkan rasa sakit dan sedikit luka. Terkejut dan merasakan perih, ia spontan bertanya kepada anggota panitia lainnya yang merupakan penduduk lokal. "Aduh, apa ini yang menusuk kaki saya?" tanyanya, mungkin sambil meringis menahan sakit dan menunjuk ke arah semak berduri yang baru saja melukainya. Anggota panitia dari kalangan pribumi yang berada di dekatnya segera melihat apa yang terjadi. Mereka mengenali jenis tanaman berduri tersebut dan menjelaskan kejadian itu dalam bahasa Sunda. Salah seorang dari mereka menjawab dengan sigap, "Oh, itu kakarut, Tuan." Kata kakarut dalam bahasa Sunda berarti tergores, terluka, atau tersangkut oleh sesuatu yang tajam seperti duri.
Jawaban ini diberikan secara spontan untuk menjelaskan kondisi yang baru saja dialami oleh sang pejabat Eropa. Insiden kecil ini, sebuah kejadian sehari-hari yang bisa menimpa siapa saja saat menjelajah alam liar, ternyata menjadi momen krusial. Sang pejabat Eropa, yang mungkin tidak familiar dengan flora lokal dan bahasa Sunda, berusaha memahami dan mengingat kata yang baru saja didengarnya itu. Sebuah kata yang akan tercatat dalam sejarah dengan cara yang unik. Pejabat Eropa yang baru saja mengalami insiden kakarut itu merasa perlu mengingat atau mencatat nama tumbuhan atau kejadian yang menimpanya. Namun, sebagai orang asing yang lidahnya tidak terbiasa dengan pelafalan bahasa Sunda, ia mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata kakarut dengan benar. Struktur kata dan bunyi konsonan K serta R yang berdekatan mungkin terasa janggal baginya. Ketika ia mencoba mengulang kata tersebut, yang keluar dari mulutnya bukanlah kakarut, melainkan sesuatu yang terdengar berbeda. Mungkin ia mengucapkannya sebagai gagarut, garut, atau variasi lain yang mirip namun tidak persis sama. Kesulitan pelafalan ini adalah hal yang wajar terjadi ketika seseorang mencoba mengucapkan kata dari bahasa asing yang belum dikuasainya. Anggota panitia yang lain mendengar ucapan sang pejabat Eropa yang salah melafalkan kata kakarut menjadi garut. Entah karena terdengar lebih mudah diucapkan, lebih unik, atau mungkin karena merasa lucu dengan kesalahan pelafalan tersebut, kata garut yang salah ucap itu mulai menarik perhatian. Kata ini kemudian sering diulang-ulang dalam percakapan di antara anggota panitia ketika merujuk pada lokasi tersebut atau insiden yang terjadi. Secara tidak sengaja, kata garut mulai populer di kalangan panitia sebagai sebutan untuk lokasi yang penuh semak berduri itu. Kata ini seolah menjadi penanda informal yang mudah diingat untuk tempat tersebut. Lahir dari sebuah momen kesalahpahaman linguistik yang sederhana. Proses ini menunjukkan bagaimana interaksi antar budaya dan kendala bahasa dapat melahirkan sesuatu yang baru. Dalam hal ini sebuah nama. Kata Garut, yang berasal dari salah ucap, perlahan tapi pasti mulai menggeser sebutan lain untuk lokasi calon ibu kota baru tersebut. Setelah menyelesaikan survei dan mempertimbangkan semua faktor, panitia pencarian lokasi akhirnya sepakat untuk merekomendasikan kawasan di dekat Sungai Cimanuk yang penuh semak berduri itu sebagai lokasi terbaik untuk ibu kota baru Kabupaten Limbangan. Meskipun awalnya tampak kurang ideal, potensinya untuk dikembangkan sangat besar. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada Bupati Adipati Adiwijaya. Bupati Adiwijaya menerima laporan dan rekomendasi dari panitia. Setelah mempertimbangkan dengan matang, beliau menyetujui pilihan lokasi tersebut. Keputusan pun diambil. Ibu kota baru Kabupaten Limbangan akan dibangun di kawasan tersebut. Proses selanjutnya adalah membuka lahan, babat alas, dan memulai pembangunan infrastruktur dasar. Ketika tiba saatnya untuk memberikan nama resmi bagi ibu kota baru ini, nama Garut, yang lahir dari insiden kakarut dan salah pelafalan pejabat Eropa ternyata sudah begitu melekat dan populer. Nama ini akhirnya diadopsi secara resmi. Konon, pada tanggal 15 September 1813, meskipun tanggal pasti kadang bervariasi dalam catatan sejarah, ibu kota baru Kabupaten Limbangan secara resmi didirikan dan dinamai Garut. Pekerjaan besar membuka lahan pun dimulai. Rawa-rawa dikeringkan, semak belukar dibersihkan, dan tata ruang kota mulai dirancang. Bangunan-bangunan penting seperti pendopo kabupaten, alun-alun, masjid agung, dan kantor-kantor pemerintahan mulai didirikan. Kota Garut mulai terbentuk. Tumbuh dari lahan yang dulunya liar menjadi pusat peradaban baru. Nama Garut, yang asal-usulnya begitu unik dan tidak disengaja, kini resmi menjadi identitas ibu kota baru, menggantikan nama Limbangan sebagai pusat pemerintahan utama di wilayah tersebut. Nama ini akan terus dikenal dan digunakan hingga masa kini. Pokok cerita 8. Warisan nama dan pelajaran moral. Nama Garut, yang lahir dari sebuah insiden kecil dan kesalahpahaman linguistik, terbukti menjadi nama yang abadi. Hingga saat ini, nama tersebut menjadi identitas Kabupaten Garut,
salah satu daerah penting di Jawa Barat yang dikenal dengan keindahan alamnya dan budayanya. Warisan nama ini menjadi pengingat akan sejarah unik pendirian ibu kotanya. Kisah asal-usul nama Garut ini mengandung beberapa pelajaran moral yang menarik. Pertama, ia mengajarkan bahwa hal-hal besar atau nama-nama bersejarah tidak selalu lahir dari perencanaan yang agung atau peristiwa heroik. Terkadang, kejadian sederhana, bahkan sebuah kesalahan kecil seperti salah ucap, dapat memiliki dampak jangka panjang dan melahirkan sebuah identitas yang kuat dan diterima luas. Kedua, legenda ini menyoroti bagaimana interaksi antar budaya dan komunikasi, atau miskomunikasi, dapat membentuk sejarah. Kesulitan seorang pejabat Eropa dalam melafalkan bahasa lokal justru melahirkan nama yang ikonik. Ini mengingatkan kita untuk melihat sisi unik dan terkadang humoris dari pertemuan antar budaya dan bahasa. Ketiga, kisah ini juga bisa dimaknai sebagai simbol adaptasi dan penerimaan terhadap hal yang tak terduga. Nama, Garut, yang awalnya tidak disengaja, akhirnya diterima dan diadopsi menjadi nama resmi. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan masyarakat serta pemimpin masa itu dalam mengambil sesuatu yang spontan dan menjadikannya bagian dari sejarah mereka. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.